Sebenarnya apa sih penyebab kalau data penelitian skripsi kita tuh sering error dan gimana sih cara mengatasinya? Lalu apakah data penelitian kita yang error itu akan berpengaruh terhadap sidang skripsi kita besok? Yuk kita bahas di video kali ini. Halo guys, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Sebelumnya aku mau makasih banyak dulu buat kamu yang udah klik video ini. Tentu aja berkat kamu klik video ini, aku jadi semangat bikin konten. Karena apa? Karena aku tahu ada yang nonton. Seperti biasa di channel ini, aku banyak membahas terkait dengan tips bagaimana caranya mengerjakan skripsi dan tips bagaimana cara menghadapi seminar dan sidang skripsi. Ini adalah episode ke-14 pada segmen untuk pembimbing aku, dan kali ini kita dapat email dari Lodiana di Jambi. Aku bacain emailnya ya. Halo Bang Ezra, kenalin aku Lodiana dari Jambi. Halo juga. Gini Bang, penelitian aku mengimplementasikan sebuah modul di dalam kelas. Modulnya itu ditujukan untuk melihat pemahaman konsep siswanya apakah ada peningkatan atau enggak. Tapi ternyata untuk pretest dan post-testnya rendah banget. Ada yang karena memang nggak paham dan ada juga yang karena asal-asal aja ngisi jawabannya. Apalagi waktu post-testnya. Kira-kira bakalan jadi masalah nggak ya Bang pas sidang skripsi? Karena datanya hasilnya tuh jelek banget. Mohon pencerahan Bang, makasih sebelumnya Bang S. Sama-sama Lodiana, dan makasih juga udah kirim email. Jadi sebelumnya aku mau ngasih tau dulu bahwa penelitian Lodiana ini itu berhubungan dengan jurusan keguruan atau FKIP ya teman-teman. Jadi buat kalian yang memang jurusan keguruan itu jangan skip video ini, dan kalau kalian punya teman yang sama-sama jurusan keguruan atau FKIP, kalian bisa share aja video ini. Nah nanti buat kamu yang belum tahu terkait dengan metode pretest dan post-test, kamu bisa komen di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kejadiannya sama kayak Lodiana tadi, itu ada beberapa hal sih yang bisa dilakuin ya. Sebelum itu tentu aja itu akan sangat berpengaruh terhadap sidang skripsinya besok, bahkan ketika bimbingan itu juga akan sangat berpengaruh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, apakah mungkin ketika kita sudah melakukan pretest itu dilakukan sebelum kita memberikan sebuah modul pembelajarannya. Setelah kita berikan modul pembelajarannya, baru kita lakukan post test dan ternyata hasilnya itu sama aja atau bahkan lebih jelek daripada pretestnya. Itu hal yang akan menjadi pertanyaan bagi dosen pembimbing dan dosen penguji kita, karena hasilnya seperti itu. Nah biasanya teman-teman, ketika kita lagi mengolah data penelitian, itu hal-hal yang akan menjadi pertanyaan bagi dosen pembimbing dan dosen penguji kita adalah ketika hasil dari penelitian kita itu tidak sesuai dengan kenyataan atau faktanya. Jadi ibaratnya itu tidak bisa dilogikakan atau tidak logis teman-teman. Yang namanya sebuah penelitian ilmiah itu tentu aja kita harus logis dan ilmiah. Apakah mungkin ketika sudah diberikan pembelajaran, metode pembelajaran baru, itu hasilnya siswa itu tetap nggak paham juga, atau siswa itu tetap juga tidak tertarik untuk mengikuti mata pelajaran. Nah kan tentu seperti itu. Jadi ada banyak hal yang harus kita pertimbangin. Nah agar tidak terjadi seperti itu teman-teman, baiknya ya sebelum waktu masih melakukan penelitian, Lodiana itu harusnya itu di awal kemarin itu bisa mendampingi siswanya untuk menjawab pertanyaan dari post-testnya. Nah kalau sudah, setelah itu Lodiana itu bisa berdiskusi dengan siswa di situ. Jadi ibaratnya tuh kita konfirmasi lagi ke mereka yang nantinya itu bertujuan untuk sesuaikan lagi jawaban selama diskusi dengan jawaban yang ada di kuesioner ataupun misalkan dari angketnya tadi. Nah langkah terakhirnya itu pastikan bahwa kita itu melakukan pengecekan terhadap jawaban dari siswa-siswa tersebut. Jadi kita cek lagi apakah jawabannya yang dalam angket itu sudah sesuai dengan hasil ketika kita diskusi dengan mereka. Jadi ini penting banget buat teman-teman yang lakukan sebuah penelitian menggunakan metode wawancara, atau misalkan kalian tuh kualitatif ya, itu butuh kuesioner ataupun angket, butuh responden khususnya. Jadi ketika sudah mendapatkan jawaban dari responden, kita harus mengkonfirmasi lagi, kita harus cek lagi, cross check lagi apakah jawaban yang mereka berikan itu sudah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dari tempat penelitian kita. Jadi jangan sampai mereka jawabnya asal-asal, kita percaya aja. Nah yang seperti itu teman-teman yang harus kita cek kembali. Untuk pembahasan terkait dengan analisis data dan metode penelitian, bahkan pengolahan data, itu tentu aja nggak bisa aku selesaikan dalam satu video. Jadi kalau misalkan kalian punya analisis data yang berbeda atau kendala lain di dalam sebuah penelitian, metode penelitian, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Aku bakal berusaha jawab dengan bahasa yang lebih sederhana ya teman-teman, tidak seperti bahasa buku metode penelitian. Jadi aku ngerti banget bahwa teman-teman yang cek konten aku itu tidak semuanya mengerti dengan bahasa ilmiah yang ada di dalam buku. Nah jadi kayak gitu aja. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like teman-teman, biar aku makin semangat bikin kontennya. Kita ketemu lagi di segmen untuk pembimbing aku minggu depan. Dadah.